الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah musalla as-salam yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian keislaman menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh jeripaya dalam ketaatan kita, dalam beribadah, dalam beramal saleh, baik hablum minallah maupun hablun nas, menjadi bagian catatan-catatan perjalanan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di mizanus syar'i di yaumul hisab insyaallah. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibunya ada Pak? Oh ada ya. Enggak kelihatan Pak. Takut sombong orang Pak. Malam ini saya diberikan amanah oleh Bang Imam untuk hadir memberikan tausiah di sini. Saya tanya materinya apa? Bebas Pak Ustadz. Karena materinya bebas, maka malam hari ini saya ingin menyampaikan sepatah dua kata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar menjadi perhatian kita semua dalam memasuki tahun baru Hijriah nanti, agar supaya kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkualitas lagi. Jemaah yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya masuk pada persoalan umum dulu. Mengawali kajian ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i." Rawahu Muslim. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan kepada kita, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia yang kita tempati ini, planet bumi yang kita diami ini, dilengkapi, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelezatan-kelezatan, dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi dunia itu manis, indah, diliputi dengan kehijauan, kata Nabi. Dunia ini dengan segala daya tariknya, magnetnya luar biasa, pesonanya Masya Allah. Kalau ditanya siapa di antara kita yang hadir ini tidak butuh dengan dunia? Siapa Pak? Beda. Ada Pak yang tidak butuh dengan dunia? Sombong Pak ya?
Nggak ada, Pak. Semua orang butuh dunia, Pak. Hari ini ya kita masih minum, ya berarti kita butuh dunia ini, Pak. Kita masih makan, kita masih bersenang-senang, kita masih beribadah, beramal soleh, bermaksiat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan Allah mengamanahkan dunia ini, memberikan keluasan kepada kita untuk mengelola dunia ini yang disebut dengan khalifatu fil ard. Jadi dunia ini dikuasakan oleh Allah kepada kita manusia, diberikan keluasan dan kebebasan oleh Allah untuk kita memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam agar dikelola dan menjadi sebuah kemaslahatan, kebaikan, kebahagiaan oleh kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat segala sepak terjang kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Ketaatankah, kesolehankah, kebaikankah, atau kemaksiatan, dosa dan pelanggaran? Lalu Nabi melanjutkan, fattaqud dunya. Takutlah kalian dengan dunia. Rawatlah dunia. Wattaqun nisa. Takutlah kalian akan fitnah tentang wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel itu adalah wanita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jemaah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Nabi menjelaskan kepada kita tentang dunia dengan segala pesonanya. Waktu Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan tamtsil, sebuah perumpamaan seorang nenek tua bungkuk keriput, tapi Masya Allah sekujur tubuhnya dipenuhi dengan segala jenis perhiasan. Ada emas, ada permata, ada berlian, ada yakut, dan berbagai macam perhiasan yang lainnya. Pakaiannya sangat indah dan mahal, sutra, ya, dan pakaian-pakaian kebesaran yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man hiya ya Jibril?" Siapa wanita tua ini dengan segala pesona daya tariknya, yang sekujur tubuhnya dihiasi dengan emas, intan, permata, dan seterusnya tadi? Kata Jibril, "Hiya dunya." Nah, itulah dunia. Ya. Jadi tamsil ini, perumpamaan ini adalah sebuah gambaran bahwa dunia ini usianya sudah begitu tua. Ya. Saking tuanya mulai batuk, masuk angin, ya, muntah, akhirnya Bromo letuk, gempa bumi, longsor, ya, tsunami, angin puting beliung, dan seterusnya. Ya. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai termakan usia, sudah mulai ngantongi remason, minyak angin dan sejenisnya. Mudah masuk angin. Tapi Masya Allah bedanya, kalau ibu bapak sudah termakan usia, maka sebentar lagi masuk tanah. Ini dunia dengan ketuaan usianya, dia memberikan pesona yang luar biasa. Dan bahkan orang kemudian mengejarnya.
Orang dari pagi ketemu pagi lagi, yang dicari adalah dunia. Orang bangun tidur yang dipikir dunia, dia pikir bisnis. Aktivitas semua dipenuhi dengan mencari pesen. Can orang matur cetak kebe soko, soko kebe cetak, Pak. Yang Jawa ngerti, Pak, ya? Masa nggak ngerti, Pak? Pulau wong Flores, Pak, NTT aja ngerti, Pak. Masa sampean Jawa orang ngerti, Pak? Belas nggak ngerti? Allahu Akbar ya kan. Oke, kalau gitu nggak usah pakai Madura dah. Pakai Jawa aja. Jadi kepala dia dijadikan kaki, kaki dibalik jadi kepala. Orang tiap hari yang dikejar dunia. Sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, ya semua yang berkaitan dengan ukhrawi ditinggalkan. Yang dikejar adalah dunia. Itu yang kemudian kenyataan realita yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lebih banyak memadati, lebih banyak memenuhi alun-alun, ya, GM dan seluruh jenis pertokoan, pusat perbelanjaan full total dibandingkan musola as-salam. Karena mungkin penduduknya sedikit barangkali, Pak. Tapi bisa juga karena undangannya hanya sekitar sini, Pak. Jadi yang datang sedikit, Pak. Tapi Masya Allah, di mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala sepi, Pak. Hanya masjid-masjid tertentu yang dikelola dengan secara profesionalisme, Masya Allah, luar biasa jamaahnya. Pengajiannya jalan luar biasa. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Rasulullah menjelaskan dunia ini, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini dengan segala pesonanya, daya tariknya, diberikan kebebasan kepada kita untuk mengelola, menikmati, ya, dan seterusnya, ya. Karena kita ini manusia yang masih membutuhkan kehidupan dunia sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan ukhrawi. Orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala didukung dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu, ibadah itu butuh dunia. Orang bangun musala as-salam ini butuh dunia, butuh uang. Karpet ini, semua yang ada ini butuh duit. Bahkan kemudian jemaah haji yang baru pulang mulai berdatangan ini bisa berangkat ke barat sana, ke tempat kelahiran Rasulullah, beribadah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, duit, pakai duit yang banyak, Pak. Itu artinya bahwa memang Allah sudah mengamanahkan, memberikan keluasan kepada kita untuk mengelola dunia ini, mencari kehidupan dunia ini. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai salat 5 waktu, bertebaralah kalian di muka bumi, di seluruh penjuru dunia ini, kata Allah. Apa profesi kita? Apa pekerjaan kita? Tekuni. Tekuni. Karena kita mau berbagi dengan orang, butuh duit, Pak. Mau keluarkan zakat, infak, sedekah, mau bantu anak yatim, mau bantu orang gak punya, harus pakai duit, Pak. Kerja yang keras, kerja yang cerdas. Yang penting sholat dulu dilakukan, biar keberkahannya dapat. Maka wabtagu min fadlillah, cari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini yang membedakan, Pak. Dalam kesibukan mencari kehidupan dunia ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kemudian
selalu silah bilah hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik pencipta kita, Rabbul Alamin. Dia yang memiliki kehidupan alam ini, seluruh langit, bumi dan segala isinya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika berjalan mencari kehidupan di dalamnya harus mengingat Allah. Wadhkurullah katsiran. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar supaya kita bisa beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat. Nah, itu yang kita minta doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari, tuntut kebahagiaan ukhrawimu. Kejar kenikmatan akhiratmu, surgamu. Tapi ojo sampai kamu lupa dengan kenikmatan kebahagiaan dunia. Karena kita masih hidup di dunia. Bahkan Nabi mengatakan 1 dinar yang kau keluarkan untuk kau belanjakan keluargamu, 1 dinar kau keluarkan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar kau keluarkan untuk kau sedekahkan kepada orang lain. Wallahi kata Nabi, 1 dinar yang kau keluarkan untuk ahlimu, untuk keluargamu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 1 dinar untuk jihad fisabilillah. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cari kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan sampai kamu lupa kebahagiaan dunia. Wa ahsin, dan selalu berbuat baik kita kepada sesama manusia. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya. Berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Orang ketika tidak mampu memanage dunia, tidak mampu menguasai dunia, dunia tidak dijadikan dalam genggaman tangannya, bahkan dunia dimasukkan dalam hatinya, pikirannya, wah bahaya sudah. Alamat celaka sudah, Pak. Kata Umar bin Khattab, kami para sahabat menjadikan akhirat dalam hati kami dan dunia dalam genggaman kami. Jangan sampai kalian jadikan akhirat dalam genggaman kalian dan dunia dalam hati kalian. Orang kalau dunia yang menguasainya, wah ini dia lebih beringas, dia lebih jahat, ya, dia lebih hina daripada binatang. Karena nantinya hatinya buta, matanya buta, telinganya tuli. Dia gak peduli siapa. Mau istrinya ditembak, suruh orang lain bunuh. Mau bapak ibunya dimutilasi, apalagi orang lain. Kalau dunia sudah merasuki, dia gak punya rasa takut sudah. Yang ada adalah happy. Inilah dosa-dosa apa katanya nanti sudah. Ya. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia. Sampai-sampai kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita doa di tasyahud akhir sebelum kita salam. Satu di antara yang kita minta adalah fitnah dunia, fitnah kehidupan. Karena jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang yang bisa selamat dengan dunia. Tidak banyak orang yang bisa selamat dengan fitnahnya dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kana fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang meluluh hancurkan sendi-sendi kehidupan manusia Bani Israel
adalah fitnah tentang seorang wanita. Maka jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan Quran surah ketiga ayat 14, surat Ali Imran ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dicari, apa yang diburu, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh manusia pada kehidupan dunia ini. Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah jadikan indah, Allah jadikan ketertarikan, rasa suka secara fitrah manusia seorang laki-laki kepada wanita, pun sebaliknya seorang wanita terhadap laki-laki. Wal banina, anak, wal qanatir muqantarati minad dahabi wal fiddah. Dia memiliki, mengumpul kekayaan yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Ini Masya Allah ini. Ya. Dia mengumpulkan harta bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Dia punya binatang tunggangan. Orang Arab dulu punya kuda warna merah, sapi warna merah, unta warna merah. Itu adalah orang yang kaya raya. Zaman sekarang dia punya tunggangan mobil termewah. Mobil apa, Pak? Hah? Lamborghini apa? Yang biasa dibanggakan. Siapa pengacara itu? Hotman Paris. Lamborghini, Pak? Atau apa, Pak? Saya kurang paham mobil, Pak. Masalahnya saya belum punya mobil, Pak. Insyaallah. Manusia akan mengumpul, mengkoleksi berapa banyak orang, Pak? Ya, salah satunya orang Probolinggo, Pak. Ya, yang kaya raya, yang beli pesawat itu, Pak. Siapa namanya, Pak? Ya, mobilnya Masya Allah, ya, bermacam-macam, banyak, bukan hanya dia saja, banyak orang, Pak, dengan berbagai macam, ya, merek dengan berbagai macam harga, Masya Allah, fantastis, luar biasa. Wal an'am, dia punya binatang ternak, Pak. Banyak orang, Pak, ya, sekarang melihara binatang. Lebih mulai binatang daripada manusia, Pak. Daripada dia jadi donatur untuk anak-anak yatim, Pak. Dia lebih memilih melihara penyu, melihara ular, melihara kucing. Kuya-kuya punya berapa kucing, Pak? Berapa harganya, Pak? Masya Allah. Artis-artis banyak, Pak, melihara binatang, Pak. Ya. Harganya mahal-mahal, sampai ada yang miliaran, Pak. Aduh ya Allah. Walhas, dia punya sawah ladang. Sekian hektar, belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan hektar. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Katanya Allah, itu hanya kenikmatan sesaat yang kau rasakan lezatnya cuma di dunia saja. Katanya Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah nanti ada satu kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Mala ainun ra'at, kenikmatan surga dengan segala fasilitas kemewahannya tidak pernah terlihat oleh mata kita. Enggak pernah. Wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar oleh telinga kita. Dan tidak pernah diimajinasikan, dikhayalkan remah indahnya surga itu. Enggak bisa, Pak. Hanya deskripsi gambaran untuk mendekatkan akal kita ini agar mampu memahami. Allah bilang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Sampai sudah ke Tiris, ke Kurucil, bada sungai, Pak, ya. Rumah di atas, Masya Allah, indah, ya. Ya. Apalagi kemudian ke Warung Terapung. Ke mana lagi, Pak?
Kok biji, Pak? Bukan yang anu itu, Pak. Bukan, Pak. Yang di bawahnya ada air, ada ikan, barung. Benih dekat, Pak. Sari kuring. Ya. Kan nyaman, Pak. Duduk sambil makan, menikmati, pelayan ngantarkan, apalagi pelayannya seksi gitu, Pak ya. Di bawahnya ikan, bermain-main, indah, Pak. Allah gambarkan surga mengalir di bawah sungai-sungai. Itu gambaran sederhana agar otak kita bisa nyambung, Pak. Sesungguhnya sejatinya surga itu Masya Allah nikmatnya, lezatnya tidak bisa, Pak, dibayangkan, Pak. Tidak bisa, Pak. Ya. Maka jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wanita, anak, harta kekayaan bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak, binatang tunggangan, kendaraan termewah, binatang ternak dan jenis berbagai macam variannya, lalu kemudian sawah ladang. Allah menjelaskan manusianya dua, wanita dengan anak, selanjutnya harta benda. Jadi yang dicari oleh manusia, yang dikejar oleh manusia dalam kenikmatan yang pertama kali itu adalah orang bini, yaitu perempuan. Yang pertama kali dicari, Pak. 50% manusia dia kerja yang dicari itu, Pak, kenikmatan wanita, Pak. Itu yang pertama, Pak. Dengan daya tariknya itulah kemudian dia menikah. Lalu dalam pernikahan itulah dia berharap agar Allah karuniakan anak. Karena dia harus memenuhi kebutuhannya, maka kemudian dia bekerja dan dia mulai mengumpulkan materi finansialnya. Maka jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi jelaskan tadi dunia dan wanita, dan fitnah wanita itu luar biasa dahsyatnya. Maka jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback masa lalu, kembali kepada kehidupan Rasulullah. Rasulullah pernah didatangi oleh pimpinan teras musyrikin kafirin, menawarkan 3T. Tahta, harta, wanita. Kan begitu dulu seringkali kita dengar, Pak ya. Tahta, harta, wanita. Katanya orang kafir, ya Muhammad, kalau kau ingin jadi manusia nomor 1 di Jazirah Arabia ini, kau jadi pemimpin, ya. Tidak ada pemimpin lagi, kau hanya jadi pemimpin tunggal, memimpin kami seluruh di Jazirah Arabia ini. Kalau kau mau, kami angkat kau jadi pemimpin tunggal. Ya Muhammad, kalau kau mau, kau ingin jadi orang yang terkaya miliarder milioner di Jazirah Arabia ini, kita akan kumpulkan seluruh harta kekayaan kita ini, akan kita berikan pada engkau Muhammad. Ya Muhammad, kalau kau ingin istri yang sangat cantik dan jelita rupawan, kita adakan apa, Pak? Ya gitulah, Pak. Kita akan cari wanita yang tercantik dari seluruh suku Bani yang ada ini, kita berikan menjadi istrimu. Satu saja syaratnya, berhenti berdakwah. Kuping ini rasanya panas dengar omonganmu itu. Tuhan, Lata, Uzza, kau caci maki semua. Bawa agama baru lagi, bertentangan dengan agama nenek moyang. Berhenti sudah kau berdakwah, Muhammad. Ya, jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku, kau letakkan rembulan di tangan kiriku, dan kau minta aku berhenti dari dakwah, wallahi, sampai mati pun aku tidak akan berhenti berdakwah. Maka disinilah jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persoalan dalam kehidupan manusia, seluruh tingkat kejahatan dalam kehidupan manusia, seluruh tindakan kriminalitas di dunia, seluruh pelanggaran hak asasi manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari tahta, harta, wanita. Baik polisi tembak polisi, ya, atau apa saja, Pak, ya, sampai kemudian fashion show Citayam, sampai apa saja yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan ini, itu tidak bisa lepas dari tahta, harta, wanita. Mari kita buktikan, Pak.
Begitu kehidupan pertama dimulai di dunia, Nabi Adam diturunkan oleh Allah karena melakukan pelanggaran memakan buah terlarang. Dengan ibunda Hawa diturunkan di bumi, dari percampuran secara hubungan biologis itu lahirlah anak secara kembar. Laki wanita, lahir lagi anak kembar, laki wanita. Lalu kemudian hukum syar'i dalam pernikahan pada waktu itu terjadi pernikahan silang. Kakak laki dapat kembaran adiknya yang wanita, adik laki dapat kembaran kakaknya wanita. Sang kakak tidak terima karena kembarannya jauh lebih cantik, lebih seksi dibandingkan adiknya. Dengan aturan ini dia tidak terima karena menguntungkan adiknya. Maka dengan proses yang panjang, ya, mulai persembahan binatang sampai gandum di atas ditaruh di bukit dan seterusnya, panjang ceritanya itu. Walhasil pembunuhan pertama yang dilakukan seorang kakak kandung terhadap adik kandung karena didalangi oleh kasus perempuan. Ya, ini kisahnya, Pak. Jadi sebenarnya ini kisah usang kita, kisah masa lalu. Semua kejahatan itu, Pak, tidak bisa lepas dari tiga ini, Pak. Kalau gak persoalan tahta kedudukan, maka dia akan terseret pada persoalan harta, bisnis dan seterusnya. Kalau dia tidak persoalan harta, dia akan berkaitan langsung dengan percintaan, perselingkuhan wanita. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian proses berjalan sebelum Islam ini hadir, terjadi pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan. Bahkan dahulu kala kita kenal dua kekuatan super power timur dan barat, kekuatan pasukan Romawi dan kekuatan pasukan Persia, saling berperang ingin menjadi negara super power yang pertama. Satu-satunya yang punya kekuasaan. Nggak ada lagi negara yang berkuasa. Adidaya, dia yang harus, terjadilah peperangan demi peperangan dan seterusnya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Perang itu tidak serta-merta diizinkan oleh Allah, prosesnya panjang. Bahkan Nabi disiksa, diintimidasi. Bahkan sahabat Bilal bin Rabah disiksa dan penyiksaan luar biasa. Khobab bin disiksa dan penyiksaan luar biasa. Banyak sahabat yang disiksa. Lalu kemudian proses yang panjang itu turunlah perintah untuk berperang. Proses perang ini pun didahulu dengan proses pengiriman delegasi kepada raja-raja agar diajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka mereka harus bayar pajak jizyah per kepala setiap tahun. Setelah proses panjang ini dilalui, terakhir baru perang. Nah, jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah meninggal, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, bergejolaklah Musailamah al-Kadzdzab laknatullah. Abu Bakar ingin digulingkan. Ya, Abu Bakar ingin digulingkan karena Musailamah menisbatkan dirinya menjadi nabi, menjadi orang yang satu-satunya setelah pengganti Rasulullah. Gak mau bayar zakat, ini itu dan seterusnya. Abu Bakar mengirim pasukan tumpas. Begitu Abu Bakar meninggal, naiklah Umar bin Khattab dengan pemilihan secara adil. Begitu Umar jadi khalifah, sholat subuh Umar ditikam, kerisnya dilumur dengan racun. Siapa yang melakukannya? Orang-orang Syiah. Mereka ingin menjadi orang nomor satu, punya kedudukan, ingin menjadi khalifah, ingin menjadi pemimpin umat Islam. Begitu Umar bin Khattab wafat, naiklah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian dipenggal kepalanya oleh siapa? Orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah ingin menjadi nomor satu. Begitu Ali naik, lalu kemudian Ali pun ditikam pada waktu salat subuh. Siapa menikam? Kaum Khawarij.
Mereka ingin menjadi orang nomor satu, mencari kedudukan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk ke Nusantara ini ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Demak, Mataram dan seterusnya. Perang bergejolak terus-menerus tiada henti. Masing-masing kerajaan ingin menjadi nomor satu. Putra mahkota raja ingin menyunting anak seorang raja di sana, tidak diterima. Angkat pedang, perang. Tumpas. Nggak boleh ada orang yang melawan oleh sebuah kedudukan, oleh sebuah kekuatan. Tahta. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Pak, hari ini semua kejahatan-kejahatan dilakukan itu adalah dilatar belakangi orang-orang punya kedudukan. Semua kejahatan mulai dari judi apa saja di backup oleh aparat, Pak. Mana ada judi nggak di backup oleh aparat, Pak? Baik dari TNI maupun Polri. Ada di mana-mana, Pak. Sabung ayam di Bonsari siapa dari TNI yang backup, Pak? Banyak. Semua kejahatan ada orang-orang berkedudukan berkuasa di dalamnya, Pak. Ya. Kenapa? Merasa diri orang yang paling hebat. Siapa mau nantang dia? Siapa mau lawan? Siapa nggak terima? Buat aturan, undang-undang dan seterusnya. Nggak peduli. Kamu suka, kamu senang, nggak ngurus. Yang penting kami bahagia. Rakyat mau hidupnya menderita, sengsara, nggak ngurus. Indonesia mau dijual pun nggak masalah. Zaman Megawati, Indosat dijual dan seterusnya. Mulai sekarang ini Indonesia ini gawat darurat, Pak. Seluruh bumi Nusantara ini sudah dipeta-petakan. Miliknya Amerika itu pulau mana, miliknya Cina pulau mana ini. Ada semua sudah. Tinggal Jawa toh yang belum, Pak. NTT, NTB semua ada semua sudah, Pak. Dikuasai semua. Setiap orang berkuasa di negeri ini, Pak, itu selalu bekerja sama dengan oligarki, Pak. Siapa yang bisa membiayai pesta demokrasi pemilihan presiden yang menelan biaya sekian triliun, Pak? Siapa punya duit menghabiskan untuk sekian triliun, Pak? Nggak ada, Pak. Yang ngebosin siapa? Ya oligarki, Pak. Yus kami pilih, kami danai, seluruh bisnis ini apa? Nggak boleh otak-atik, siap dan. Sampai keluar-keluar, Pak. Tiap hari orang Cina masuk di sana. Bandar Soekarno gini tidak pernah sepi gini. Musim Covid pun mereka leluasa masuk. Sampai teriak-teriak toh, Pak. Kita orang biasa, nggak punya kedudukan. Mereka itu orang-orang berkedudukan, makanya berani melakukan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang mereka lakukan itu UUD, ujung-ujungnya duit, Pak. Gak ada makan siang gratis, Pak. Gak ada makan siang gratis, Pak. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah tahta ini, Pak, ya. Lalu kemudian harta. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejahatan yang terjadi dalam pentas kehidupan manusia ini banyak dilatar belakangi oleh materi, Pak. Banyak dilatar belakangi oleh perut. Orang sekarang ini, Pak, ya, buat apa dia begal, Pak? Dia tahu risiko kalau dia begal, Pak. Ketangkap, orangnya dibakar, sepeda motornya dibakar, Pak. Ngeri rasanya, Pak. Tapi dia butuh makan, Pak. Dia gak peduli, mati-mati, yang penting anak istri bisa makan. Padahal secara undang-undang dasar pemerintah ini yang kemudian menjamin kehidupan rakyat Indonesia.
Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ketika seorang manusia sudah memiliki satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Ketika dia sudah mendapatkan 2 lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Keinginan ini tidak akan pernah berhenti, Pak. Kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah, baru wassalam, Pak. Alhaqumut takatsur, bermegah-megahan kalian membangun rumah yang bertingkat-tingkat, membangun kesombongan, kejayaan kalian, hatta zurtumul maqabir. Saking sibuknya dia mencari kehidupan dunia, dia lupa tujuan hidupnya. Tiba-tiba dia sudah berada di alam kegelapan kubur. Orang kalau sudah mati, Pak, keinginan dunia selesai, Pak. Tapi kalau orang masih hidup, Pak, keinginan dunia itu tidak akan pernah berhenti kecuali qanaah. Kalau dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Pak, insya Allah dia menikmati hidup ini, Pak. Tapi kalau dia tidak pernah memasukkan qanaah dalam hatinya, Pak, waduh. Sampai punya istri, Pak, istri sampai nggak qanaah, Pak, sampai yang stres, Pak. Dia minta ini, beli ini, itu, beli ini buat glowing, beli ini, trust branded, beli, waduh. Dia nggak tahu apa kita suaminya kerjanya juga pas-pasan. Yang didapat juga Senin Kamis, permintaannya besar pasar daripada tiang. Stres suaminya, Pak. Bunuh diri suaminya. Rata-rata suaminya yang tertekan, Pak, istrinya yang cerewet, Pak, suaminya mati duluan, Pak. Perhatikan sudah rumah tangga. Kalau suami istri suaminya cepat mati, Pak. Percaya sudah, Pak. Kecuali suaminya setel ngopok, Pak. Setel kopok. Mau setel kopok, Pak, ada lah. Tina lah mau pepek tin matel bon. Abini pole kok. Ya. Tapi kalau orang laki perasa, Pak, oh mati duluan dia, Pak. Ya. Sampai Nabi mengatakan, fattakud dunya, takutlah kalian dengan dunia harta ini, Pak. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tukang parkir, Pak, saling tusuk-tusukan dengan temannya tukang parkir, Pak. Gara-gara lahan parkiran, Pak. Apalagi di kota-kota metropolitan, Pak. Sudah pakai geng-gengan, Pak. Perang, Pak. Parang, pistol, senapan, senjata-senjata berat. Dipakai, Pak, oleh preman-preman, Pak. Kita masih ingat dulu Anton Medan. Sekarang jadi ustadz, punya pesantren, sudah tobat, alhamdulillah. Ya. Siapa lagi, Pak? Orang timur, daerah saya, Pak. Hercules, Pak. Sekarang tobat sudah. Ya. Penjahat-penjahat, preman-preman, bos-bos, mereka semua itu punya lahan, Pak. Gak boleh diganggu, Pak. Masuk di situ harus tahu diri, Pak. Kalau nggak dihajar bapak belum nggak mati sampean, Pak. Gara-gara apa, Pak? Duit, Pak. Dunia yang dicari, Pak. Saudara kandung sama saudara kandung bacok-bacokan, Pak. Gara-gara harta warisan. Saudara kandung sama saudara kandung nggak tegur sapa, Pak. Ya. Keluarga istri saya yang pertama di Pendil itu, Pak, punya saudara sampai sekarang ini, Pak, ada hampir 40 tahun tidak tegur sapa gara-gara warisan, Pak. Tidak tegur sapa. Jadi banyak kejahatan yang ditimbulkan disebabkan oleh urusan dunia, urusan duit, Pak. Suatu waktu Hajjaj bin Yusuf ini jenderal, Pak. Ya. Jenderal yang bertangan besi. Masya Allah, setiap manusia itu punya hitam putih, Pak. Ya. Setiap manusia itu punya min plus, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah ilhamkan dalam diri manusia jalan fujur, dosa, maksiat, neraka. Wa taqwaha, kebaikan, ibadah, amal soleh, surga. Ini Pak, Allah ilhamkan, semua orang punya. Hajjaj bin Yusuf seorang jenderal yang tangan besi, otoriter, dikit bunuh, tapi dia juga hafizul Quran. Ibadahnya juga Masya Allah. Ya. Suatu ketika dipanggil oleh khalifah, "Ya Hajjaj, kau berangkat ke Irak, ke Basra sana. Di sana penduduk Irak hidup dalam kondisi chaos, ketakutan. Orang-orang kaya hartanya dirampok, dibegal. Anak-anak wanitanya diperkosa. Berapa banyak, berapa lama waktu yang kau gunakan untuk menyelesaikan persoalan tindakan kriminalitas di sana?" 1 pekan khalifah. Saya kena lah. Persoalan berat besar kayak gitu hanya 1 pekan. 1 pekan. Berikan saya surat mandat. Berangkat dia. Nyampe di Basra Irak, ke Masjid Jami, dikumpulkan semua. Datang semua orang. Penduduk Basra, penduduk Irak. Ya jenderal, adakah di antara kalian orang-orang kaya yang hadir hari ini? Ingin hidup tenang, damai, bahagia, hartanya tidak dirampok, tidak begal. Ya, keep on. Adakah di antara kalian yang punya anak gadis agar tidak diperkosa oleh bandit, oleh penjahat, oleh perampok? Ya, jenderal. Syaratnya cuma 1. Ya, syaratnya cuma 1. Malam ini juga orang-orang kaya kau sensus penduduk. Berapa kakak yang masuk dalam kategori fuqara wal masakin, du'afa, keluarkan zakatnya malam ini juga. Saya tunggu 3 hari 3 malam. Dalam tempo 3 hari 3 malam, telinga saya masih mendengar ada perampokan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, gara-gara duit, gara-gara dunia yang dicari. Karena nggak ada dimakan. Seluruh harta kekayaan penduduk yang kaya di Basra yang akan ditarik menjadi kas negara Baitul Mal. Gemetar semua orang, Pak. Orang-orang kaya. Daripada diambil semua lah, mendingan 2,5% dikeluarkan. Sekone ya. Sedikit lah. Daripada kemudian semua dihabiskan, diambil oleh negara. 3 hari 3 malam aman semua, Pak. 1 pekan aman. Pulang Hajjaj bin Yusuf sang jenderal melaporkan pada khalifah. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di terminal lama itu, Pak, di rel itu, Pak, pernah teman saya dari Satpol PP gerebek PSK, Pak. Lakinya dipegang, Pak, gemetar. Ya. Berapa yang biasa dibayar? Ya 5.000, 10.000 jadi, Pak. Kok murah gitu? Berapa tahun yang lalu, Pak, ceritanya nih, Pak. Bukan kemarin, bukan, Pak. Ya daripada nggak ada dimakan, Pak. Beli beras cukup sudah. Dempul-dempul bedak sedikit-sedikit cukup sudah. Ya Allah. Orang berani jual kehormatannya, Pak. Karena untuk mempertahankan kehidupan. Makanya bahasanya Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Orang yang salat adalah orang yang peduli dengan orang miskin. Orang yang salat, orang yang peduli dengan anak yatim. Orang yang salat, orang yang peduli dengan penderitaan di sekeliling kehidupannya. Salat digandengkan dengan zakat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa para perampok, pembegal, pendusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghadirkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Orang sholat itu orang yang peduli dengan perut orang lain, Pak. Oh, jangan sampai, Pak, jidat kita ini hitam, Pak, tapi genggam, Pak, jadi petinju. Jangan sampai jadi pelit, bakhil, medit, bencreke. Jangan, Pak, peduli dengan orang lain. Orang sholat itu orang yang peduli dengan tetangga.
Peduli dengan saudaranya yang miskin dan seterusnya. Itu orang sholat namanya. Masalah kokom fisakol. Kenapa kalian bisa nyasar nyampe ke neraka sakol? Kalau mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu di dunia kami tidak sholat ya Allah. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sholat selalu berbanding lurus dengan amal sosial. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kehinaan, penderitaan, kesengsaraan kepada siapa saja manusia menempati planet bumi ini, kecuali orang yang bangun harmonisasi dia dengan Allah, harmonisasi dia sama manusia. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan terakhir, Pak. Tahta harta wanita. Wanita, Pak. Di hadis muttafaq alaih, kesepakatan sahih antara Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menjelaskan begini, Pak. Sesuai dengan hadis sebelum hadis sahih Muslim tadi ya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian dengan dunia, takutlah kalian dengan perempuan. Karena fitnah pertama yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Bani Israel adalah fitnah wanita. Di hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sepakat sahih antara Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling hebat yang menimpa kalian sepeninggalanku adalah fitnahnya seorang laki-laki terhadap wanita. Fitnahnya seorang laki-laki tentang wanita. Jadi fitnah yang paling besar kata Nabi, fitnahnya seorang wanita terhadap laki-laki. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur sekali, yang sering kali disampaikan kepada kita tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 kelompok itu apa kata Nabi? Rajulun da'atu imratun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Rajulun, seorang laki-laki, da'atu imratun datu mansibin. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik nan jelita, berkedudukan tinggi, miliarder, milioner lagi. Ya. Faqala inni akhafullah. Apa katanya orang laki-laki tadi? Mohon maaf, sporan boy. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Kita berada di dalam satu kamar hotel, berada di kamar hostel, berada di penginapan, berada di villa, hanya berduaan, wanitanya cantik, seksi semelohe, kulitnya putih, urat-uratnya hijau biru kelihatan, Pak. Ya, montok semuanya, Pak. Lalu kemudian dia punya kedudukan tinggi, kaya raya. Lu puasin saya, minta mobil Lamborghini, tak kasih. Mau jadi pejabat, tak kasih jadi pejabat. Yang penting puasin saya. Dalam posisi tanpa saya benang, Pak. Lalu kemudian adakah di antara kita mengatakan, sesungguhnya aku takut pada Allah? Ya, kalau wajah-wajah saya dengan sampai ini kayaknya meragukan, Pak. Meragukan, Pak. Wong rumah tangga banyak, Pak. Suaminya mojok, WA-an dengan janda, dengan istri orang. Ya. Oh, Pak Mas, kok bisi-bisi? Enggak deh, enggak, Pak. Gitu aja begitu, Pak. Apalagi kemudian ini daging mentah, Pak. Kucing dikasih daging mentah, ya diterkem, Pak. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hadis sahih riwayat Muslim,
Nabi menjelaskan, sinfani min ahli nar lam arahuma. 2 penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Bu, enggak ada. Enggak ada. Enggak datang ibu-ibu. 2 penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Yang satu, seorang pemimpin kemana-mana bawa ekor sapi, bawa cambuk memukuli rakyatnya. Seorang pemimpin kemana-mana membawa hukum dalam rangka mendolimi rakyatnya. Benar jadi salah, salah jadi benar. Gak peduli dia. Yang kedua kata Nabi, ini ingat Pak. Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata la wa la yajidna riha wa inna riha la yudal mimma sarati kada wa kada. Hadis sahih Muslim. Seorang wanita berpakaian tapi telanjang, ya, jalannya berlenggak-lenggok, rambutnya digelung ke atas seperti punuk unta. Nah ini Pak, fashion show ini Pak. Ya, rame Pak. Apa? Citayam apa tadi Pak? Sampai artis turun tangan semua Pak, dibiaya, digini, wah, sampai kemudian saling menohok sana sini, ya. Paula sama Anu lagi nangis itu siapa? 500 juta, Mbak Imbong. Jalannya berlenggak-lenggok, rambutnya digulung ke atas seperti punuk unta. Dia bermaksiat dan semua laki-laki yang melihatnya jadi bermaksiat juga Pak. La yadkhulnal jannata. Wanita seperti ini tidak masuk surga Pak. Wala yajidna rihaha. Wanita seperti ini tidak mencium bau surga. Wa inna riha la yujatum masira kada wa kada. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak sekian-sekian. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam ratusan perjalanan tahun bau surga sudah tercium oleh penduduk surga. Ini ada wanita yang berpakaian telanjang Pak. Pakai pakaian bupati buka paha tinggi-tinggi. Pakai pakaian sekwildah, sekitar wilayah dada yang nampak. Mau tumpah rasanya Pak. Ya. Pakaian press body, jahitan belum selesai, milik anaknya dipakai oleh ibunya, alisnya dikeruk, ya, laknat Allah kata Nabi atas seorang wanita yang mencukur alisnya, minta dicukuri alisnya, salon-salon kena itu Pak. Wanita yang mengkikir giginya, minta dikikirin giginya. Wanita yang menyambung rambutnya, sanggul Pak. Dan minta disambungkan, kena semua Pak, dilaknat semua sama Allah kata Nabi. Bani Hasan saya ngocak Pak, Nabi nih yang ngomong Pak, bukan saya Pak. Nggak ada emosional saya dengan sampean Pak, ini Nabi ngomong Pak. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya nih Pak, sampai ini sayang sama istri apa enggak Pak? Sayang apa enggak Pak? Wah yang tegas Pak, jangan-jangan mau poligami sampai ini Pak. Sampai sayang enggak, cinta enggak sama istri Pak? Ini ibu enggak hadir ini makanya enggak rame. Sampai cinta saya enggak sama anak Pak? Anak wanita Pak? Hah? Sampai Nabi mengatakan, seorang bapak ibu yang dianugerahi 2 anak wanita, 3 anak wanita, dia kasih makan, dia kasih pendidik semuanya, surga jaminannya Pak. Saking mulianya orang wanita ini Pak. Ya. Nabi mengatakan tadi, ya, mengingatkan kepada kita tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak itu besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu wahai bapak, wahai suami, wa ahlikum, jangan jadi suami, jangan jadi bapak yang egois. Pikirkan keselamatan anak dan istri kita. Ya. Kata Nabi, wanita yang keluar dari rumahnya memakai harum-haruman parfum, melintasi satu perkumpulan orang laki-laki dan mereka mencium aroma parfum, aroma tubuhnya. Kata Nabi, wanita itu seperti PSK, seperti purel. Ngeri Pak. Karena orang wanita itu nggak usah pakai parfum Pak. Bau ketek saja orang laki itu. Ya Allah.
Gak usah pakai terbuka Pak, orang pakai cadar tutup semua saja. Orang laki itu Masya Allah, memang fitrahnya sudah begitu Pak. Makanya disuruh orang wanita itu waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula. Wahai istri para nabi, kaum mukminat, istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berdiam diri di rumah, jangan keluar. Kalau kalian keluar dari rumah, jangan bertabarruj, jangan menampakkan perhiasan, berhias, ya, pakai pemerah pipi, eyeshadow apa macam-macam, Pak. Bulu mata dilentik begini, ya semua gak karuan, Pak. Jarak sekian sudah bau parfum kecium, Pak. Gimana orang gak mau perkosa, Pak? Orang udah pikirannya udah kotor, Victor sudah, Pak. Lihat orang wanita itu, lihat betisnya, aduh, bingung orang laki itu, Pak. Makanya Nabi mengatakan tidak ada fitnah yang paling hebat, fitnahnya seorang wanita ini, Pak. Kenapa Nabi mengatakan dayut, Pak? Tidak akan masuk surga para dayut dan tidak mencium aroma surga. Siapa dayut itu ya Rasulullah? Kata Nabi, dayut itu adalah orang laki, suami, bapak yang tidak cemburu dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anaknya. Sampai bisa Pak tanggung jawabnya. Dosa jariah, Pak. Begitu istri bapak keluar dari rumah, anak bapak yang sudah balik, sudah haid, keluar dari rumah menampakkan auratnya, Pak, maka seluruh orang melihatnya, menjadi tanggung jawab dosa kita sebagai bapak, menjadi suami, tanggung jawab kita, Pak. Orang sekarang bangga, Pak, bawa istri di pusat perbelanjaan, pakai celana pendek, pakai yuken, Pak. Sekarang TikTokan, Pak, Masya Allah, orang BH-an bokongnya bajunya diketat gini. Aduh ya Allah, hancur sekarang, Pak, hancur, Pak. Dulu ada nyanyian hancur Mina, Pak, hancur Mina, ya Allah ya Karim. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa, Bang Imam? Loh, saya tidak dikasih waktu ya. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, buka di surat Al-Baqarah ayat 114 ini, Pak. Ini terakhir sudah nih, Pak. 3 menit aja, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 118. Allah ngomong gini, Pak. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, mereka yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, mereka yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Amal itu hanya sebagai sarana. Penentu segala-galanya ada rahmat, kasih sayang Allah seakan sama kita, Pak. Maka kita masuk surga. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi penyayang atas dosa-dosa dan kesalahan kita lakukan. Yang pertama, iman. Seluruh bentuk iman harus diimani, Pak. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari takdir, Pak. Dan satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah adalah doa. Iman, yakin semua, Pak, yakin. Seluruh unsur gaib, seluruh unsur hal-hal yang belum terjadi diyakini. Jangan main sini, Pak, stres, depresi, gila. Orang bunuh diri. Besok mau makan apa yang terjadi, dah usah pikirin, Pak. Sampai iman itu dah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Katanya Allah dalam akhir Luqman ayat 34, tidak ada satu manusia yang tahu apa yang dia makan besok, apa yang diusahakan dia kerjakan besok, enggak ada yang tahu, Pak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada orang tahu di mana dia akan mati, di mana dia akan dikuburkan, di bumi mana dia akan dimakamkan, enggak ada yang tahu. Yakin sudah, Pak? Yakin. Yang kedua, hijrah. Setelah kita yakin, Pak, segalanya, lakukan hijrah, proses perubahan, Pak. Ya. Istri mulai berubah jadi wanita lebih baik, menjadi wanita soleha. Suami menjadi imam yang baik, yang penyayang, yang romantis. Ya, berubah, ibadah mulai diperbaiki, amal soleh mulai diperbaiki.
Dosa dikurangi, nggak bisa dihabiskan Pak. Dikurangi Pak. Nggak ada orang nggak berdosa Pak. Nabi dan Rasul itu Pak. Nggak ada orang nggak berdosa. Pasti berdosa Pak. Makanya kita disuruh perbanyak istighfar, suruh baca 100 kali dalam sehari istighfar. Karena kita banyak dosa Pak. Setelah kita melakukan proses perubahan nanti agar jauh lebih baik lagi di tahun 1444 Hijriah, maka kemudian terakhir adalah pertahankan kebaikan itu Pak. Wajahadu fisabilillah. Dia punya jihad bersungguh-sungguh Pak. Ya, pertahankan sholat 5 waktunya, pertahankan berjamaahnya, pertahankan yang biasa ngasih Jumat berkahnya, pertahankan yang rutin ngasih ke anak yatim, jadi donatur, pertahankan Pak. Pertahankan kebaikan-kebaikan yang biasa, yang memenuhi kebutuhan orang tua dan mertuanya, pertahankan Pak. Yang biasa berbagi dengan ipar-ipar saudara-saudaranya, pertahankan Pak. Pertahankan. Ya, semua bentuk kebaikan itu harus dipertahankan. Karena godaan itu begitu besar Pak, berat Pak. Kalau nggak sungguh-sungguh, aduh hancur kita Pak. Baru kemudian kita mengharapkan rahmat dari Allah. Kan hanya satu-satunya kasih sayang Allah, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang tak terhingga kepada jemaah Mushola As-Salam atas amanah yang telah diberikan pada saya, atas waktu dan kesempatan duduk bersama di sini. Mudah-mudahan sepatah dua kata yang kita sampaikan tadi menjadi kebaikan dan kepemahaman kita dalam memahami agama, agar kita bisa berupaya selamat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.